Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Murrahmania, NIM E2019-1064. Dalam video ini, saya mau menanggapi materi ke-6 Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI, yaitu tentang teori pendapatan nasional. Pendapatan nasional itu adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu tahun. Kemudian ada 6 konsep pendapatan nasional, yaitu yang pertama produk domestik bruto atau GDP, merupakan jumlah produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Yang kedua, GNP, yaitu nilai produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun. Yang ketiga, produk nasional neto atau NNP, yaitu produk nasional kotor dikurangi penyusutan barang modal. Yang keempat, pendapatan nasional neto atau NNI, yaitu pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Yang kelima, pendapatan perseorangan atau PI, yaitu jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diterima tanpa melakukan kegiatan apapun. Yang terakhir, DI, yaitu pendapatan yang siap dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa, dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Kemudian manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama itu untuk mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua, mengevaluasi perekonomian dalam skala tertentu. Yang ketiga, mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala. Yang keempat, memudahkan dalam perbandingan kinerja ekonomi dari setiap sektor. Yang kelima, sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Yang keenam, sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara. Yang ketujuh, sebagai indikator perbandingan kualitas hidup antar negara. Yang kedelapan, sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Yang kesembilan, yaitu sebagai indikator dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan dari suatu negara. Kemudian ada 3 macam metode perhitungan dalam pendapatan nasional. Yang pertama, metode pendekatan nilai produksi. Yang kedua, metode pendekatan pendapatan. Yang ketiga, metode pendekatan pengeluaran. Selanjutnya ada sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Yang pertama, ghanimah, yang kedua sodakoh, yang ketiga infak, yang keempat zakat, yang kelima ursh, yang keenam nisyah, yang ketujuh khorj, yang kedelapan pajak tambang, dana harta karun, dan yang terakhir yaitu wakaf. Cukup sekian tanggapan dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.